Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sebelumnya mari kita bersama-sama baca Fatihah. Mudah-mudahan pengajian ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dituan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Fatihah lillahi wa syafati Rasulillah sallallahu alaihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi. Allah yaghfir lahum wa yarhamhum wa yu'ni darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa 'ulumihim wa barakatihim fid din wad dunya wal akhirah. Wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa 'afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan ma'unahnya serta nikmatnya sehingga kita bisa berkumpul dan bermuajahah di tempat yang sangat agung, di tempat yang sangat mulia, yaitu di masjid dan perkumpulan di tempat majlisil ilmi. Mudah-mudahan semuanya diparingi sehat walafiat, diparingi rezeki kang kathah, rezeki kang halal sing barokah, diparingi rezeki anak-anak yang soleh dan solehah. Allah jauhkan kita dari segala maksiat dan dosa. Allah jauhkan kita dari segala musibah dan bala. Allah jadikan kita orang-orang yang selamat dunia dan akhirat, dan mudah-mudahan Allah jadikan kita dan keluarga kita, tetangga kita, teman-teman kita menjadi semuanya menjadi ahli sholat, ahli ibadah, ahli kebaikan. Allah jauhkan kita dari segala maksiat dan dosa. Allah jadikan kita orang-orang yang selamat dunia akhirat, meninggalkan membawa iman dan Islam. Husnul khatimah, husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, kami cuma menggantikan anak kami, anak saya yang bernama Ahmad Nur Yakin lagi halangan. Kami nggak bawa kitab karena memang pengganti ya. Tentunya sebelum kita mulai acara ini, pengajian ini, mari kita bersama-sama niat itikaf. Dengan niat itikaf, mudah-mudahan Allah berikan pahala yang berlimpah seperti halnya yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan nawaitul i'tikafah fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Saya niat itikaf dalam masjid lillahi ta'ala. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, di akhir bulan Ramadan, di akhir 10 bulan Ramadan, mari kita berusaha dengan semaksimal mungkin untuk meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara qiyamul lail. Insyaallah mulai nanti malam Masjid Nurul Salam kita adakan qiyamul lail dengan acara sholat tasbih seperti biasa. Kapan waktunya? Kita kumpul jam 2 kurang seperempat, kita mulai jam 2. At-Taqwa mulai jam 1 Bu ya, kita enggak. Kita mulainya jam 2 sudah mulai. Oleh sebab itu kami mohon untuk bisa menghadiri jam 2 kurang seperempat atau jam setengah 2 udah kumpul itikaf Bu ya. Dan kami mohon kepada ibu-ibu, ayo biasakan itikaf Bu. Jangan sampai kita datang ke masjid, kita duduk nggak niat itikaf. Percuma Bu ya.
Yang dinilai cuma ibadahnya aja. Maksudnya ketika kita zikir dapat pahala. Tapi ketika kita niat i'tikaf, Bu, kita ketiduran di masjid, maka dapat pahalanya ibadah, dapat pahalanya berzikir. Walaupun kita tidur. Apalagi kita zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu kami mengharap kepada Bapak Ibu sekalian untuk bisa menghadiri nanti malam sampai nanti malam lebaran terakhir. Ya Bu ya. Kasih tahu kepada teman-teman, ajak teman, keluarga, saudara untuk bisa menghadiri acara malam i'tikaf dan insya Allah akan dimulai nanti malam. Nanti malam Bu, pas ketepatan malam tanggal 21, ketepatan malam Jumat. Mudah-mudahan nanti malam turunnya Lailatul Qadar. Kita di dalam mendapatkan malam Lailatul Qadar itu Bu, tidak harus kita mimpi nabi, mimpi malaikat, enggak. Kita yang penting kita ibadah, yang kita qiyamul lail, yang penting kita melakukan yang pasti satu Bu ya, jangan tinggalkan maghrib berjamaah. Jangan tinggalkan isya berjamaah. Dikatakan kalau maghrib dan isya dikerjakan dengan cara berjamaah, maka sama dengan orang yang enggak tidur semalaman suntuk. Maksudnya sama halnya dengan orang yang ibadah semalam full. Kemudian tentunya tidak akan sempurna pahala ibadah kita karena di sini bulan Ramadan. Maka hendaknya tolong jangan tinggalkan yang namanya sholat tarawih. Apalagi nanti Ibu bangun malam. Dan walaupun kita nggak dapat seperti halnya ulama-ulama yang mendapatkan malam Lailatul Qadar dengan bermimpi, dengan bertemu dengan Nabi Muhammad atau dengan mimpi diturunkan rahmat dengan bersinar datang dari langit, kita tidak seperti itu. Yang penting kita sudah qiyamul lail, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama jangan tinggalkan salat maghrib berjamaah walaupun bersama anaknya. Ajak Bu, jangan tinggalkan maghrib. Kemudian isya-nya jangan sampai enggak berjamaah. Walaupun berdua. Bahkan orang-orang dulu itu Bu ya, kalau umpama ketinggalan salat berjamaah karena kesibukannya, maka dia minta tolong kepada teman yang lain. Dibayar. Nah, tolong temanin saya untuk sholat berjamaah. Yang tujuannya ingin mendapatkan pahala yang berlimpah. Kemudian lanjut dengan bulan yang namanya tarawih. Setelah tarawih kita mulai, Ibu ya. Tolong ajak ibu-ibu yang belum tahu, bapak-bapak yang belum tahu untuk bisa menghadiri malam Jumat, malam tanggal 21 sampai nanti malam tanggal 29 insya Allah. Mudah-mudahan semuanya Allah berikan kepada kita kekuatan iman dan Islam sehingga kita bisa menghadiri qiyamul lail. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kemarin kita oleh Ustaz Ilmi kita akan menerangkan tentang masalah fikih ya. Ustaz Ilmi kemarin menerangkan tentang masalah haid. Kita perkuat lagi, kita perlu mengetahui tentang masalah haid yang lebih detail, dan tentunya ini wajib Bu. Belajar ilmu haid itu wajib bagi ibu-ibu. Bagi ibu-ibu tentunya yang masih haid, yang sudah haid sudah terlanjur selesai. Tapi kan tentunya wajib bagi ibu-ibu yang pingin mengajarkan anak-anaknya atau cucunya atau bapak-bapak. Kalau umpama bapak ini Bu punya istri, yang istri itu tidak tahu tentang masalah haid, maka bapak dosa. Yang berkewajiban mendidik istrinya, memberitahukan istrinya adalah bapak. Kalau ibunya nggak ngaji, maka dosa bapak-bapak tersebut. Karena bapak itu punya tanggungan yang namanya istri dan anak untuk bisa mendidiknya menjadi anak yang bisa mengetahui tentang syariat Islam. Oleh sebab itu tentang masalah haid Bu ya, singkat aja yang perlu ibu ketahui. Satu, haid itu Bu adalah darah yang keluar dari seorang perempuan. Syaratnya satu diantaranya adalah
harus berumur 9 tahun. Harus berumur 9 tahun. Kalau ada ibu, ada orang yang datang, Bu, saya tuh keluar darah. Saya keluar darah. Umur berapa, Nak? Umur 8 tahun. Bukan dikatakan darah haid. Walaupun darahnya seperti darah haid. Walaupun darahnya kental yang katanya warnanya ada 5, Bu ya. Maka tidak dikatakan darah haid. Kenapa? Karena belum berumur 9 tahun Hijriyah. Hijriyah itu, Bu, beda dengan Masehi. Kalau Masehi agak lama. Kalau ada ibu-ibu umur 60 tahun, berarti hijriyahnya bisa jadi 62 tahun. Kalau ibu anaknya umur 8 tahun setengah, itu bisa jadi 9 tahun sudah masuk. Karena hijriyah itu lebih cepat. Kenapa? Karena hijriyah sering-sering ada 28, ada 29. Kalau Masehi jarang. Paling ada 1 kali. Makanya, Bu, hijriyah itu lebih cepat daripada Masehi. Kemudian, Bu, tentunya yang kedua, syarat yang kedua adalah harus darahnya keluar 24 jam dalam jangka 15 hari. Kalau ada orang perempuan yang keluar darah, umpama ada seorang perempuan pagi hari ini keluar darah jam 5, keluar darah jam 6 berhenti, udah nggak ada. Karena biasanya kan perempuan itu, Bu, subuh bangun, Bu ya, tahu-tahu keluar darah. Jam 6 mau mandi lagi, kok udah habis 1 jam. 2 hari, besoknya lagi ada darah sebentar, dari asar jam 5 selesai, baru 2 jam. Sampai besoknya nggak ada. Ke hari keempat ada, cuma 2 jam, berarti 4 jam. Hari kelima nggak ada. Hari keenam ada 1 jam, baru 5 jam. Kemudian hari ke-7, hari ke-8 ada 1. Setiap hari 1 jam, Bu, nggak ketemu. Dalam jangka 15 hari cuma ketemunya 10 jam. Maka itu bukan dikatakan darah haid. Kenapa? Darah haid itu, Bu, harus 24 jam dalam jangka 15 hari. Gini, Bu, kita tahu tentang masalah perempuan karena saya sudah punya anak, punya istri, Bu ya. Tentunya ketika ada seorang perempuan melihat darah itu bukan setiap jam dilihat, enggak. Umpama subuh keluar darah, paling nanti dilihat laginya ketika mau mandi jam berapa, Bu? Jam 7. Jam 7 ada darahnya. Jam 7 pakai softtek lagi, jam zuhur enggak ada. Berarti bersih. Baru 3 jam, 2 jam umpama, Bu. Kemudian nanti zuhur pakai softtek lagi, tahu-tahu asar. Asar dilihat lagi enggak ada. Maghrib sampai isya ada. Kan seperti itu, Bu ya. Enggak tiap hari, enggak tiap jam dilihat, enggak. Kalau hitungannya dari batas awal keluar darah sampai 15 hari, tidak sampai 24 jam hitungannya. Makanya, Bu, perlu ditulis. Orang keluar darah itu harus tulis. Tanggal sekian, jam sekian saya keluar darah. Dihitung. Iya, kalau ada orang perempuan yang ini, Bu ya. Kalau keluar darah, subuh keluar, duhur ada darahnya, pakai softtek lagi ganti sampai asar keluar darahnya, maghrib berhenti, isya sampai subuh keluar darah lagi, ada darahnya. Yang penting ada darahnya. Oh, berarti ini jalan. Ini kan sampai 1 hari 1 malam keluar darah, maka sudah dihitung darah haid. Kenapa? Sudah masuk syaratnya 24 jam dalam jangka 15 hari. Baru 2 hari sudah sampai 24 jam, maka hitungan darah haid. Tapi syaratnya yang pertama adalah
tentunya perempuan itu sudah berumur 9 tahun. Yang ketiga, darah yang keluar harus tidak lebih dari 15 hari. Kalau ada seorang perempuan, Bu, keluar darah. Hari pertama keluar darah 5 jam. Hari kedua keluar darah 5 jam. Hari yang ketiga keluar darah 6 jam. Hari ke-7 2 jam. Terus sampai hari ke-15 keluar darah lagi. Nyambung ke-16-nya keluar darah. Sampai hari yang ke-30. Umpama. Ini ada kejadian, Bu. Maka dikatakan mana yang darah haidnya? Karena melebihi daripada target. Mana yang darah haidnya? Nanti keterangannya. Bisa jadi, maka dihitungnya, kalau ulama mengatakan dihitungnya haidnya ngikutin bulan sebelumnya. Syarat yang keempat adalah, Bu, harus didahului suci 15 hari. Bagi siapa? Bagi orang yang pernah haid. Bagi orang yang pernah haid, maka harus didahului suci 15 hari. Kalau orang yang baru haid, yang sudah sucinya di awal ini udah 9 tahun kan gitu ya. Ya. Kan orang itu, Bu, ya, kalau baru haid kan 9 tahun belum pernah haid, belum pernah darah. Maka wajar melebihi daripada 15 hari. Ini umumnya bagi orang yang keluar darah setelah keluar darah haid. Kan ada, Bu, baru suci 10 hari keluar darah lagi. Maka yang 11 hari ini tidak dikatakan darah haid. Kalau ada anak ibu keluar darah sekarang, tanggal 20, 20 keluar darah. Kemudian tanggal 27 selesai mandi junub, mandi besar. Setelah itu, Bu, tanggal 27, 28 sampai 29, 30, alhamdulillah bersih. Kemudian tanggal 10, tanggal 9, Bu, ya, tanggal 9 baru 13 hari keluar darah lagi. Maka ini bukan dikatakan darah haid. Kenapa? Belum didahului suci 15 hari. Kalau umpama nanti, Bu, keluar darah tanggal 10 keluar darah, baru 13 hari keluar darah, tanggal berikutnya tanggal 11, 12, maka setelah itu keluar darah sampai 10 hari, yang tiganya bukan dikatakan darah haid. Harus didahului suci 15 hari. Jadi kalau memang baru 13 hari keluar darah, lanjutkan sampai 15 hari. Yang duanya bukan darah haid. Kalau memang darah yang berlanjut nih sampai 10 hari. 10 hari kan gini, suci 13 hari. Baru kurang 2 hari keluar darah lagi. Yang duanya bukan dikatakan darah haid. Kalau memang darahnya berlanjut sampai 10 hari, maka setelah itu dipotong 8-nya darah haid, yang duanya bukan darah haid. Karena apa? Karena belum didahului suci 15 hari. Ini perlu diketahui, Bu. Kemudian yang terakhir, darahnya keluarnya bukan karena karena melahirkan. Kalau ada seorang perempuan datang kepada kami, Pak Haji, saya keluar darah. Ditanya, nak, umur berapa? Umur 9 tahun. Masuk, udah umur 12 tahun kok. Yang kedua, nak, datang darahnya berapa jam? Alhamdulillah sudah 3 hari full. Oh, berarti sudah lebih dari 24 jam. Masuk darah haid. Kemudian ditanya lagi, nak, apakah didahului suci 15 hari? Alhamdulillah didahului. Saya kemarin haidnya baru sebulan keluar darah lagi. Maka masuk. Ditanya lagi,
Apakah engkau melahirkan? Oh iya, baru melahirkan. Wah, enggak masuk ini, Bu. Enggak masuk. Kenapa? Bukan darah haid. Syaratnya haid itu ada 5. 1, haidnya satu harus berumur 9 tahun Hijriah. Yang kedua harus darahnya 24 jam dalam jangka 15 hari. Yang ketiga darahnya tidak lebih dari 15 hari. Yang keempat darahnya harus didahului suci 15 hari. Dan yang kelima darahnya tidak keluar bersamaan dengan melahirkan. Maka ini baru nanti dikatakan darah haid. Kemudian yang perlu diketahui lagi tentang darah haid. Paling sedikitnya darah haid berapa, Bu? Berapa, Bu? Nah, kemarin sehari 1 hari 1 malam 24 jam. Umumnya orang haid berapa hari, Bu? 6 atau 7 hari. Ini umumnya. Kemudian, Bu, paling banyaknya orang haid 15 hari. Kemudian umumnya orang suci itu berapa hari, Bu? Kalau umumnya gini, Bu. Umumnya orang suci itu, Bu, kalau sebulan, Bu. Sebulan itu dipotong darah haid. Kalau haidnya itu 7 hari, berarti 23 itu umum, Bu. Ada juga orang haid itu yang haidnya 10 hari, sucinya baru 15 hari sudah selesai. Ada. Tapi umumnya manusia itu, Bu, umumnya paling sedikitnya suci 15 hari. Ya. Pak, umumnya adalah sebulan atau 30 hari dipotong darah haid. Kalau haidnya itu, Bu, cuma 4 hari, berarti biasanya sucinya 26 hari. Itu umumnya, Bu. Batasan suci tidak ada waktunya. Ada juga orang yang dari hidup sampai meninggalnya nggak pernah haid, ada. Kemudian ini yang perlu diketahui. Kemarin tentang masalah darah nifas. Darah nifas itu paling sedikitnya 1 tetes. Umumnya 40, paling banyak 60 hari. Itu umumnya, Bu. Kita harus hafal itu, Bu. Baru nanti kita mengetahui tentang, oh ini darah haid, oh ini darah yang nifas, oh ini darah istihadah. Istihadah itu, Bu, nah darah penyakit. Ketika ada orang perempuan yang tadi keluar darah haid, yang belum diawali suci 15 hari, suci 10 hari keluar darah, maka itu, Bu, berkewajiban 1, sholat. Walaupun ada darahnya, iya. Karena darah itu bukan darah haid. Darah penyakit. Boleh nggak masuk masjid? Boleh. Boleh nggak sholat? Boleh. Wajib sholat. Boleh nggak puasa? Wajib. Bahkan mohon maaf, berhubungan suami istri hukumnya juga boleh. Ada darahnya nggak jadi masalah. Karena itu darah penyakit, bukan darah haid. Ibu ya, ngerti, Bu, ya? Biar ibunya lebih paham lagi tentang masalah haid. Kemudian tentunya orang haid, Bu, tidak boleh ngapa-ngapain, bahkan melakukan wudhu juga nggak boleh. Haram hukumnya orang haid melakukan wudhu, karena dikatakan bahwasanya orang yang melakukan wudhu dalam waktu haid adalah bermain-main dalam ibadah. Beda dengan junub. Dan orang haid itu, Bu, tidak boleh nyentuh Al-Quran, membaca Al-Quran, dan melakukan sholat atau yang lainnya. Itulah diantara adalah tentang masalah haid.